sudah menjadi fitrah daripada Allah. Laki-laki senang kepada perempuan, betul Bu? Perempuan suka kepada laki, tapi jujur aja kalau perempuannya banyak begitu ngeri juga. Masuk. Kalau ceweknya banyak begini ngeri saja. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa kepada Allah, segala apa yang dikorbankan oleh panitia dan seluruh warga di sini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, diganti oleh Allah dengan gantian yang lebih baik dan barokah, yang lebih banyak, hartanya lebih barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Memangnya kenapa? Sebab setiap perkara tidak akan bisa terwujud tanpa tidak perintah Maulid Nabi besar Muhammad ini tidak mungkin terlaksana kalau tidak ditunjang dengan 3 perkara. Yang pertama harta, tenaga, dan pikiran. Apalagi zaman sekarang ini segala harus bayar, segala harus beli, betul Bu? Sudah gitu harganya pada mahal-mahal. Harga beras mahal, harga daging murah apa mahal Bu? Mahal. Belum lagi sholat tenda-tendanya bayar mahal. Bahwa sound systemnya bayarnya juga mahal. Panggil kiai dari Bogor jauh, kiainya juga setahu. Saudaraku, ibu bapak yang dirahmati Allah, baginda Nabi besar Muhammad, beliau dilahirkan di kota Mekah pada malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya disebut tahun gajah. Yang mulia baginda Rasulullah dari Mekah hijrah ke Madinah. Hijrahnya pada malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahunnya, atau pada bulan Rabiul Awal, atau yang lebih kita kenal dengan istilah bulan Maulid. Di Madinah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad, beliau wafat setelah melaksanakan berjamaah sholat subuh dengan para sahabatnya. Malamnya malam Senin tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya disebut tahun apa Bu? Tahun gajah, gajah bulu Hijriah. Dan gajah itu udah mati Bu. Artinya apa? Sebenarnya kita umat Islam ketika datang bulan Rabiul Awal, kita semua bukan hanya memperingati kelahiran baginda Nabi saja, tapi kita semua sekaligus memperingati 3 peristiwa besar yang pernah terjadi dan dialami oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, memperingati dilahirkannya baginda Nabi. Yang kedua, memperingati hijrahnya baginda Nabi. Dan yang ketiga, semua hari ini mengenang wafatnya yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal kalau di Bogor bahasanya haul atau tepung tahun katanya. Kita berdoa kepada Allah dengan berkah Maulid Nabi, semoga kita semua tercatat sebagai hamba Allah, umatnya Rasul yang mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul. Ustaz, apa sebab dan hikmahnya apabila datang bulan Rabiul Awal, umat Islam di kampung ramai, di kota-kota ramai memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Di pasar dan belanja pedagang ramai sudah seperti biasa.
Yang malam ngamen. Ini kali saya ini ngamen tiap hari. Ini hari 3 mimbar ngamen saya. Suara di rumah kiai, bangsa besek berobat banyak, daging banyak, ikan banyak, buah-buahan banyak. Ketika dekat bulan Rabiul Awal, bini kiai pulang maulid mendadak gemuk, pantatnya mendadak kubik. Sampai istri saya pun berkata, "Bang, kenapa? Kayak seluruh bulan dalam 1 tahun bulan maulid sama aku enak kali ya. Berapa makin banyak?" Saya bilang enak di mana? Ya enak lah Bang. Kita mau makan gak usah sah. Kita pengen daging gak usah beli. Yang nunggu abang pulang ceramah kan bawa berkah. Makanya saya kalau pulang ceramah kayak begini, jangan kasih berkat sama panitia, pulang di jalan itu di jalan beli makanan, beli martabak, beli bakaran, beli apa namanya tahu berontak. Kalau tak begitu, gue berantem besar sama istri. Makanya kalau panitia upayakan dipikirin gimana caranya saya pulang ceramah dari sini diumpah dari itu. Gimana caranya terserah panitia. Tapi saya enggak minta berkat, enggak. Kalau minta dipikirin gimana caranya, mau balik kamera, pulang dari Ciputat ini, dia berantem sama istri. Memangnya kenapa istri saya itu adabnya jelek, orangnya mudah curiga, bapak cemburu. Kalau pulang rapat nanya, "Bang, dari mana?" "Ceramah." "Ceramah di mana?" "Di hutan." "Berakatnya mana?" "Nggak dikasih dari dia." "Lah, abang banyak alasan paling nyimpan dikasih ke rumah janda." Sembarangan aja. Dari dulu juga kan nggak pernah pacaran sama janda, sebab perawan gitu. Betapa luar biasa Paulina. Sampai dukun-dukun sampai sama paranormal mau berbuat musyrik saja harus nunggu bulan maulid. Bulan maulid datang, pusaka dikeluarin, jimat keluarin, mustika keluarin, mandiin, dibongkar. Ini sangat aneh fenomena kita. Bulan maulid datang, keris pusaka dibongkar, dicuci, akhlak bejat, kelakuan bejat tidak pernah dicuci saudara. Ini yang harus kita perbaiki di tengah-tengah kita umat Islam. Coba kayak ibu-ibu begini, kalau saya yakin ini yang ada di hadapan saya ibu-ibu ini calon penghuni. Kenapa? Paling rajin pengajian di mana-mana ibu-ibu. Makanya saya kalau ceramah di bukan ibu-ibu paling demen banget itu. Kenapa? Kalau bangsa ini mau belajar hidup sejahtera akur, contoh dari ibu-ibu. Coba lihat ibu-ibu di mana-mana kebun begini ya, duduk semua. Bawa tas, begini isinya, bulannya begitu dimasuki apa pakai kita. Ibu-ibu yang melakukan. Senang Bu. Kalau ceramah banyak ibu-ibu di sini hebat, kompak, akur, ya. Dari kostum yang digunakan semuanya beda, tapi nggak ikut menjadi. Ada yang merah, yang kuning, yang putih, biru. Ada yang baru bayar sekali, ada yang baru ngambil kemarin terus dipakai hari ini. Aduh, subhanallah. Tapi nggak apa-apa. Mereka mau ini misalnya yang punya hutang, pulang dari sini hutangnya kaya. Saudaraku, ibu, bapak yang dirahmati Allah. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah Al-Arif Billah Al-Alim Al-Alamah Syekh Nawawi Tanah Al-Baqi. Beliau menjawab dengan 3 jawaban. Pantas apabila bulan Rabiul Awal datang, umat Islam
bersedekah di bulan suci Ramadan. Yang tuli yakin di bulan Muharram itu pahalanya besar, tapi yang tuli yakin di bulan Maut itu pahalanya jauh lebih besar. Sampai yang mulia baginda Rasul mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka annama anfaqa dirhaman mithla jabal Uhud. Barang siapa orang yang mengorbankan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad, walaupun itu nilainya hanya sebesar 1 dirham uang, 1 dirham emas, maka di hadapan Allah itu nilainya bagaikan kita bersedekah, menginfakkan, mensedekahkan pas sebesar gunung Uhud. Alhamdulillah. Makanya Bu, sedekah dulu dalam berlomba, nggak usah pelit. Ibu-ibu ini adalah manusia-manusia yang punya hutang besar kepada Nabi. Percaya atau tidak Bu? 23 kali yang mulia baginda Rasulullah beliau berjuang mati-matian, harta dikorbankan, jiwa dan raganya dipertaruhkan, darah bercucuran dari dahi yang mulia. Untuk apa? Mengangkat kaum perempuan, mengangkat harkat dan martabat ibu-ibu. Dulu bagi wanita begitu lahir langsung diputus, dikubur hidup-hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada cerita menarik di dalam kitab Kisah Anbiya. Ini terjadi pada zaman Khalifah bin Umar. Ada nenek-nenek tua namanya Ummi Kulsum, sudah tua, paling miskin di kampungnya, punya anak satu cantik solihah. Suatu hari anaknya dipanggil, kata Ummi Kulsum, nak sini kamu, ada apa? Duduk kamu, kita ngobrol aja. Wahai anakku, Mami punya cita-cita dari muda sampai sekarang sudah tua belum terlaksana. Betapa malunya menantu kalau ketemu dengan Nabi Muhammad. Kata anaknya, memang apa sih cita-citanya? Mak pengen punya pahala maulid Nabi, mak pengen punya pahala sedekah memperingati maulid Nabi. Tapi mak ini kan orang miskin, jangankan untuk memperingati maulid Nabi, untuk makan saja kita berdua ini makan pagi sore juga, makan sore pagi. Subhanallah. Singkat cerita, karena waktunya sudah siang. Itu anaknya dijual tuh oleh Ummi Kulsum. Duit dibawa ke pasar, dibelanjain, beli daging, beli buah, semua dibawa pulang. Setelah pulang di pasar disiapkan, setelah siap dia panggil seluruh masyarakat. Kiainya dipanggil, ustaznya dipanggil, RW dipanggil, orang kaya dipanggil, semua tetangga dipanggil. Diperkenankan hadir setelah sholat Id karena Ummi Kulsum memperingati maulid Nabi besar Muhammad. Subhanallah. Jam 9 malam lewat, belum ada yang hadir. Jam 11 malam sudah lewat, yang hadir belum ada. Kiainya nggak ada hadir, ustaznya nggak hadir, RT RW dan masyarakatnya nggak ada yang satu pun yang hadir. Rumah itu Ummi Kulsum. Mungkin pikir kiai sama RT, apa untungnya diundang Nabi sama Ummi Kulsum? Nenek-nenek keluarga sudah keluarga miskin pula, paling untuk dikasih minum air putih masih mending dia punya, kalau enggak. Subhanallah. Jam 12 lewat, yang hadir seorang pun belum ada. Dengan sabarnya Ummi Kulsum menunggu sampai
penyebab adanya alam semesta ini, tapi mereka tidak ada yang hadir satu etis. Yang satu tepat, oleh kosong kabarku. Karena di depan rumah ada yang bersalat, assalamualaikum ya uli kulsum. Lari uli kulsum. Pintunya dibuka sambil menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uli kulsum kaget pun. Karena di depan rumahnya ada satu rombongan jemaah dipimpin laki-laki yang sangat ganteng, badannya panik, pakaiannya gagah. Kata Uli Kulsum, belum saya mas. Sampai ini kalau ulama dari mana, ustaz dari kampung mana, dan jemaah yang di belakang itu jemaah dari mana? Karena saya tahu persis di sini ini. Ustaznya siapa, masyarakatnya saya tahu semua, tapi sampai ini saya tidak kenal. Apa kata laki-laki tadi? Wahai Umi Kulsum, berbahagialah kamu. Betapa hebatnya kecintaan kamu kepada baginda Rasulullah, kepada Habibullah Muhammad, kekasih Allah. Kamu dengan rela menjual anakmu untuk mengagungkan bulan kelahirannya. Berbahagialah Umi Kulsum, karena Allah sudah menyiapkan satu tempat di surga untuk kamu dan anakmu nanti. Kata Umi Kulsum, yang saya umat, siapa sebenarnya sampai? Kata laki-laki tadi, wahai Umi Kulsum, aku adalah orang yang bulan lahirnya diperingati oleh kamu. Jadi ya,